Oke. Oke teman-teman, kita mulai ya. Gue mungkin sapa-sapa dulu buat teman-teman yang ada di sini. Ada Mas Bali, ada Rizky di sini, ada Asep Klinko, ada Mbak Catherine, ada Kumai. Oh ya, ada Mas Martin nih baru join nih. Ada Mei, ada Muslimin, ada Pak Sumaji juga nih. Nah, ini kayak mungkin teman-teman yang baru pertama kali join, kita konsepnya sebenarnya sharing-sharing sambil ngobrol-ngobrol biasa. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah mau nanya sesuatu, ya tanya aja. Bisa lewat chat, atau bisa lewat langsung raise hand aja, atau bisa langsung voice juga nggak apa-apa. Oke, nah kali ini kita materinya lebih ke sharing cerita Rizky nih. Rizky udah lumayan lama nih di komunitas nih. Udah berapa bulan nih kayak dari Desember ya? Iya, dari Desember. Dari Desember. Kemarin juga sempat ngundang gua juga ke Surabaya bareng Rizky juga. Kita ngobrol-ngobrol juga. Ngobrolin masalah AI, masalah gimana cara bisnisnya dan segala macam. Dan gue lumayan terkesan lah, lu udah berhasil ngebuat sebuah bisa dibilang startup bootstrap startup tanggap AI. Yeah. Nah mungkin gue mau nanya-nanya dulu nih Ki, untuk sekarang lu dari awal lu ketemu join komunitas ini itu ketemunya dari mana Ki? Tahunnya pertama itu kan banyak perkembangan AI ya, jadi akunya itu kayak cari-cari di YouTube gitu, terus ketemu channelnya Mas Arif. Terus kan itu ada kayak link buat chat di WA, jadi saya gabung pertamanya. Oh gitu, oke. Nah, terus perjalanan lu dari awal di komunitas sampai akhirnya bisa sampai ketemu gue di Surabaya, sampai waktu itu lu juga nanya-nanya juga, sampai akhirnya jadi produk tanggap AI itu kayak gimana tuh ceritanya Ki? Jadi sebenarnya saya kan ada basic di digital marketing, terus saya ada kenalan yang dia itu punya bisnis, sekiranya itu kayaknya bisnisnya butuh jasanya Mas Arif. Jadi tak kenalkan Mas Arif sama yang temanku tadi. Jadi Mas Arif datang ke Surabaya. Nah pas di Surabaya itu Mas Arif itu banyak ngasih wejangan lah ke saya, kayak apa AI kedepannya itu kayak gimana. Terus kan Mas Arif itu punya basic AI dan bahasa Inggris ya, jadi Mas Arif fokusnya di voice agent. Nah saya kurangnya itu di voice-nya, tetapi Mas Arif bilang bahwa kayak di Indonesia itu banyak banget UMKM, jadi kayak chatbot itu lebih dibutuhkan di Indonesia. Jadi baru mulai saya mau bikin chatbot tadi. Awal-awalnya lu bikin chatbotnya ini sendiri atau gimana Ki? Gimana tuh cara awalnya? Ada 2 orang, jadi timnya itu 2 orang. Aku sebagai CMO atau Chief Marketing Officer sama Product Manager. Nah temanku ini yang jago di developer, jadi kita ajak kerjasama, punya ide begini, dianya juga setuju, jadi langsung jalan. Oh, asik. Nah mungkin lo kan juga dari nol banget ya, dari dunia AI juga teknologi dan segala macam juga nol ya. Jadi lo minta bantuan teman lo yang mungkin ada developer tapi lo punya udah product in mind lah ya sebenarnya ya. Menarik. Nah mungkin boleh aja kalau misalnya lo ada sesuatu yang mau di-share masalah tanggap AI, tadi lo bilang ke gue lo ada siapin materi kan. Mungkin boleh di-share. Oke. Masuk di ini. Sudah kelihatan belum, Mas? Udah, oke, yuk. Monggo. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Mungkin nanti ada yang kurang jelas langsung bisa raise hand seperti yang dibilang Mas Arif tadi, atau langsung ditanyakan juga boleh. Jadi pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang materi AI dan bagaimana memanfaatkannya di era sekarang untuk para bisnis dan pekerja. Jadi
AI itu bukan lagi di masa depan, tapi AI itu ada pada hari ini. Jadi melalui presentasi ini, saya akan jelaskan AI untuk para pebisnis dan pekerja, dan juga mempresentasikan bisnis saya yaitu Tanggap AI. Jadi bagi yang belum tahu, Tanggap AI itu AI agent untuk customer service yang dirancang untuk membantu bisnis di Indonesia itu bekerja lebih cepat, lebih rapi, dan lebih otomatis. Oke, jadi kenalan dulu ya. Kan ada istilah yang tak kenal maka tak sayang. Jadi Boleh, kenalan, boleh. kenalkan dulu. Oke, jadi kenalkan saya Muhammad Rizky. Jadi aku masih 20 tahun dan sekarang masih aktif mahasiswa dan mengajar Bimbel. Nah, di sela-sela waktuku itu aku membangun bisnis digital ini dan mendalami AI, bahwa AI itu teknologi yang akan berkembang hingga 5-10 tahun ke depan. Bahkan kegunaannya itu bukan hanya perusahaan besar, tapi juga UMKM, pebisnis lokal, dan pekerja biasa. Jadi kenapa saya mulai bisnis ini? Itu sebenarnya dari background keluarga juga, saya itu bukan yang privilege. Jadi keluarga saya itu, bapak saya seorang tukang kebun di sekolah, dan ibu saya itu menjaga koperasi. Jadi ya simpel untuk meringankan beban orang tua dan bisa mandiri secara finansial. Dari situ saya mulai mencoba banyak hal, belajar digital marketing, bisnis online, otomasi, terus kripto, Web3, blockchain, sampai akhirnya menemukan potensi besar dari AI. Jadi dalam prosesnya itu nggak langsung semuanya berhasil, tapi saya mulai juga masih pelan-pelan dan banyak percobaan juga, kegagalan dan pembelajaran. Tapi dalam perjalanan itu sadar bahwa AI bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat, bukan hanya untuk saya sendiri, tetapi juga untuk membantu banyak orang dan bisnis kecil supaya lebih berkembang. Dunia sedang berubah sangat cepat. Yang dulunya mungkin saya kan masih termasuk Gen Z ya. Yang dulu mungkin masih surat menyurat pakai email, pakai surat. Sekarang sudah berubah menjadi email. Yang toko fisik banyak-banyak lebih, sekarang banyak yang tutup karena ya orang mau beli tinggal di marketplace, tinggal dari Shopee, tinggal klik aja sudah langsung datang. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti perkembangan zaman di era internet dulu, ya pasti juga akan kalah dengan orang-orang yang memanfaatkan internet pada zaman dahulu. Terus seperti telepon, sekarang lebih sering menggunakan media sosial. Apa yang sedang terjadi? Jadi faktanya yang terjadi sekarang itu banyak perusahaan di seluruh dunia sudah menggunakan AI untuk berbagai kebutuhan, dari kayak customer service, marketing, content creator, data analisis, sales, dan administrasi. Jadi kenapa mereka memakai AI? Karena AI bisa lebih membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih hemat biaya, lebih efisien, dan bisa bekerja 24 jam. Jadi AI itu bukan hanya teknologi canggih, tetapi sudah menjadi alat kerja yang nyata untuk meningkatkan produktivitas. Nah, ini masalah yang sering terjadi untuk pebisnis di era sekarang, seperti balas chat manual, kehilangan calon pembeli, admin kewalahan, lambat follow up, pelanggan menunggu terlalu lama.
Jadi sebelum saya mulai bisnis ini, saya itu kan sebagai product manager, jadi saya sering kayak mewawancarai para pebisnis yang saya kenal. Jadi itu ada 10 pebisnis atau lebih ya. Jadi saya tanyain kayak keluhannya apa yang sering terjadi gitu. Jadi mereka kebanyakan kayak ketika ada kayak 5 orang customer yang chat di bisnis tersebut, itu adminnya meskipun dia sudah punya 2 admin ya, itu tetap tidak bisa kayak langsung membalas 5 sekaligus. Jadi itu harus satu persatu. Terus dari segi biaya, dia itu mempekerjakan 2 admin itu sekitar 1 orang itu 3 juta. Jadi totalnya per bulan dia sudah menghabiskan 6 juta hanya untuk membayar admin saja. Tetapi terus ketika saya bilang ke dia, lebih baik daripada 6 jutanya terbuang sia-sia untuk membayar admin, lebih baik coba produk saya dulu. Jadi produknya itu bahkan tidak sampai semahal itu. Yang paling murah itu 500 dan paling mahal paling sekitar 1.200.000. Jadi itu sangat memangkas biaya sampai lebih dari 50%-an lah daripada ketimbang dia hiring admin tersebut. Skill wajib pebisnis di era AI. Di era AI, pebisnis itu tidak cukup hanya punya produk bagus, jadi harus punya beberapa skill ini. Yang pertama AI literasi, digital marketing, personal branding, data analitik, dan otomasi. Jadi skill ini tuh penting karena bisnis sekarang bukan hanya bersaing dari produk, tetapi juga dari kecepatan sistem dan cara melayani pelanggan. Siapa yang lebih cepat belajar dan beradaptasi, dia itu akan punya peluang lebih besar untuk unggul. Jadi ketika pebisnis itu mempunyai hanya produk yang bagus dan bersaing dari segi harga, maka itu kurang efisien ketimbang pebisnis yang sudah mempunyai 5 skill ini. AI literasi dan otomasi itu saja sudah sangat membantu sebenarnya. Jadi kalau dia bisa kayak mengotomasikan dari segi adminnya atau akuntannya, itu sudah sangat-sangat membantu. Apalagi dia punya skill di personal branding. Jadi contohnya ya, ketika ada pebisnis A dan B, tetapi yang B ini itu personal brandingnya itu lebih kuat. Nah, customer pasti otomatis memilih yang pebisnis B, yang produk B, karena lebih terpercaya karena ownernya itu personal brandingnya lebih kuat. Makanya kenapa ketika kita lihat di era zaman sekarang, banyak kayak orang yang sudah miliaran, triliunan, itu banyak yang muncul karena di era sekarang itu personal branding juga sangat penting untuk para pebisnis. Bagaimana AI membantu pekerjaan? Jadi AI tidak hanya membantu para pebisnis saja, tetapi untuk para pekerja profesional itu juga sangat membantu, seperti kayak membuat laporan, menulis email, membuat presentasi, mencari ide, analisis data, dan membuat konten. Jadi meskipun saya juga itu sangat-sangat menggunakan AI untuk setiap harinya, seperti buat presentasi, analisis data, dan mencari ide. Jadi sebenarnya AI itu bukan untuk menggantikan kita, tapi membuat manusia itu bekerja lebih produktif, dan ketika kita lebih produktif itu kita punya lebih banyak waktu, seperti kayak mengambil keputusan atau lebih banyak berpikir tentang cara scaling up di bisnis kita sendiri. Ini ada 2 skenario, yang ada pebisnis yang menggunakan AI dan tidak menggunakan AI. Jadi yang AI seperti ini, pelanggan chat jam 2 pagi, menunggu, lupa, beli ke kompetitor. Nah, sedangkan orang yang menggunakan AI, ketika ada customer yang ingin tanya tentang produk atau ingin membeli jasanya, itu AI-nya itu langsung membalas dan langsung menjelaskan dari segi produk, harga, dan
tidak hanya itu, lead-nya itu dikumpulkan dan semuanya itu otomatis secara langsung. Jadi ini cerita saya sendiri. Jadi kemarin itu saya ingin mencari apa ya, kayak catering gitu. Jadi mau pesan makanan, itu saya chat 5 orang yang punya bisnis catering. Tapi yang membalas saya dengan cepat itu hanya 2 orang saja. Terus jadinya ya saya hanya milih dari 2 orang tersebut karena juga saya lagi butuh cepat gitu. Jadi yang ketiganya juga kehilangan closingnya ya, kayak kehilangan customer kan saya customernya. Kehilangan Jadi momentum lah jatuhnya lah ya Ki ya. iya betul Mas. Jadi bayangkan jika ada kayak 10 orang yang chat setiap harinya tapi kita balasnya juga lambat, itu juga sangat-sangat mengurangi closing kita, kayak mengurangi penjualan kita gitu. Jadi perkenalkan Tanggap AI Agent Customer Service untuk bisnis Indonesia. Untuk fitur-fiturnya yaitu ada auto reply WhatsApp dan Instagram. Sebenarnya itu ada banyak seperti kayak Facebook. Terus kita juga lagi mengusahakan mengintegrasikan dengan Shopee, TikTok, dan marketplace yang lain. Terus yang kedua ada CRM dan pencatatan prospek otomatis. Jadi nanti itu ada kayak lead dikumpulkan per leadnya gitu. Ada yang hot, ada yang cold. Jadi nanti dibagi-bagi. Terus ada booking dan jadwal otomatis. Ini biasa untuk para pebisnis yang bergerak di bidang jasa atau konsultasi. Terus ada invoice dan pembayaran otomatis. Nanti AI-nya itu yang mengurusi dari awal sampai akhir. Jadi nanti ada invoice pembayaran otomatis, nanti AI-nya yang kirim sendiri. Kita tidak perlu repot-repot mengurusinya. Terus ada follow up pelanggan otomatis. Jika ada pelanggan yang tanya-tanya, terus ternyata nggak tanya lagi, nanti itu otomatis AI-nya itu bisa diatur kayak 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian AI-nya chat orang itu tersebut, chat orang itu lagi. Dan yang lebih bagusnya itu bekerja 24 jam non-stop. Nah, untuk kayak fitur-fiturnya, tadi kan saya sudah sebutkan ya. Nah, sekarang akan dijelaskan oleh yang lebih paham, yaitu developer saya sendiri. Nanti saya akan masuk ke websitenya Tanggap AI. Boleh nih. Siapa nih partnernya? Kita belum kenal nih sama partnernya Rizky nih. Halo. Apa suara saya didengar, Mas? Kedengaran. Boleh kenalan dulu nggak nih? Gue belum kenalan nih sama developernya nih. Oke. Jadi selamat malam teman-teman semua. Kenalkan, nama saya Rifki Cahyono. Saya di sini sebagai developer Tanggap AI dan rekan bisnis dari Mas Rizky. Oke. Kuliahnya di mana kuliahnya? Tinggal di Surabaya? Kebetulan enggak, Mas. Kebetulan sekarang lagi kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Oh, oke. Iya, ilmu komputer gitu. Sarang-sarangnya para developer freelancer tuh. Freelancer, remote. Oke. Gue mau puji satu dulu. Kemarin gue mau teman-teman gue, bahkan gue sama Mas Nanda ngeliatin Tanggap AI keren, rapi. Thank you banget, Mas. Thank you banget. Keren, rapi. Oke, boleh Ki lanjut. Oke. Jadi saya izin share screen untuk webnya ya, Mas. Boleh. Assalamualaikum. Oh iya. Ayo boleh Mas Farezi mau nanya dulu. Halo. Ini Halo. saya mau tanya. Iya. Mau tanya perkenalan dulu ya. Boleh. Halo, Iya kedengeran Mas, kedengeran. perkenalan dulu. Iya. Ya, Iya, perkenalkan Mas nama Fariji. saya Rendra. Ini pakai akunnya adik. Oh iya. Itu baterai lowbat. Ini saya dari Kediri. Dengar. Kedengeran. Ini kan rencana saya mau ngeluarin brand.
Nah, itu tanggap AI-nya itu di semua aplikasi atau di satu aplikasi aja nanti? Nah, itu Ki boleh dijawab. Jadi apakah nanti ini pendeployannya bisa di semua aplikasi kayak misalnya Shopee, TikTok Shop, TikTok biasa, Instagram, Facebook, WhatsApp, atau sekarang masih beberapa aplikasi yang lainnya Masa, menyusul? ya itu. Bisa saya bantu jawab kan? Yes, boleh Ki. Halo? Halo, boleh. Oke. Jadi gini Mas, kalau untuk integrasi itu ya sebenarnya benar yang dikatakan Mas Arif dan Rizky itu saya tadi, untuk saat ini itu kita bisa integrasi ke 3 aplikasi, yakni WA, WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Dan selanjutnya akan berintegrasi dengan beberapa marketplace yang ada atau yang paling ramai digunakan di Indonesia lah. Kayak contohnya itu Shopee, ada juga Tokopedia, dan TikTok Shop. Seperti itu Mas. Jadi kenapa sih kok di platform-platform tersebut? Karena memang target kami itu adalah di bisnis yang chatnya itu intens atau juga meskipun nggak intens juga sebenarnya nggak apa-apa sih, asalkan ya via penjualan dan lain-lain itu lewat chat seperti itu. Oh ya, baik. Terima kasih. Itu aja pertanyaan saya. Oke, Ki, boleh lanjut dulu Ki. Oke, jadi gini Mas, ini kan Terima kasih Mas. nanti siap-siap sama-sama. Jadi ketika user pertama kali masuk ke website Tanggap AI, itu tentunya akan login dulu ya. Jadi ini ada website landing page, bisa dipencet saja login. Kalau belum punya akun itu bisa buat akun baru, di sini mengisi beberapa informasi terkait bisnis. Nah, karena di sini saya sudah punya akunnya, jadi bisa langsung saja masuk. Bisa masuk dengan akun Google. Oke. Nah, bagi pemilik bisnis ini jangan khawatir kayak bagaimana sih cara menggunakan Tanggap AI itu sendiri. Nah, di sini dari awal-awal kita sudah ada yang namanya onboarding. Nah, di sini dijelaskan kayak gimana sih caranya itu menggunakan Tanggap AI agar runtut dan jelas dan agar tidak salah konsepsi itu. Oke, yang pertama di sini ada terkait dengan lengkapi workspace bisnis. Sebenarnya di lengkapi workspace bisnis ini di pertama kali ketika user registrasi itu sebenarnya sudah bisa mengisi ya teman-teman. Tapi di sini juga bisa mengedit. Misalnya di sini mau ganti provinsinya Jawa Timur atau Banten gitu juga bisa. Dan yang lain-lain terkait dengan kabupaten, kecamatan, dan informasi terkait bisnis itu sendiri. Oke. Kembali, setelah mengisi dari profil bisnis, teman-teman bisa juga langsung menghubungkan channel pelanggan. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, ada beberapa integrasi ke beberapa aplikasi. Ini ada contohnya bisnis. Jadi ketika user pengen mencantumkan ke bisnis, ke Instagram, ke Facebook, dan yang lain yang sedang pending ini atau sedang berjalan, itu user tinggal memencet. Jadi nanti bakal dipencet ke sini. Nah, di sini bisa menghubungkan WhatsApp via Metana. Untuk yang 3 ini, WhatsApp Business, Instagram, dan juga Facebook Messenger, nanti teman-teman bisa menghubungkannya lewat login Facebook seperti itu. Kemudian kalau yang marketplace itu loginnya ke marketplace masing-masing dengan akun teman-teman. Oke. Setelah teman-teman menghubungkan beberapa integrasi ke masing-masing platform, teman-teman bisa menyiapkan AI-nya. Nah, ini yang pertama itu terkait dengan database atau knowledge daripada AI itu sendiri. Jadi teman-teman di sini gunanya apa sih database itu? Database itu gunanya untuk agar AI itu bisa menjawab sesuai dengan kebutuhan bisnis teman-teman nih. Misal teman-teman jualnya apa, terus bisa mengirim lewat apa, pembayaran via apa, itu bisa diupload semua di sini. Ada beberapa inputan yang bisa dimasukkan teman-teman. Yang pertama terkait dengan file, di sini bisa upload
file PDF atau TXT seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya script URL. Jadi kalau teman-teman punya bisnisnya yang sudah digitalisasi atau punya website sendiri, itu juga bisa dimasukkan di sini. Kemudian ada juga input text manual seperti itu. Jadi di sini bisa teman-teman ketik misalnya jualan tentang apa ya, baju gitu. Jadi bisa teman-teman tambahkan saja di sini seperti itu. Nah, di sini teks berhasil ditambahkan di sini semua. Nah, ini akan tersimpan di knowledge AI agar AI-nya itu tidak asal menjawab dan tidak menjawab dengan kaku misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan sistem prompt atau follow up bot atau follow up AI seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa menamakan AI-nya itu apa? Di sini misal diganti sales AI atau agent AI Indonesia. Jadi bisa disimpan ya teman-teman. Nah, di sini akan berubah langsung di sini. Kalau namanya itu agent AI Indonesia. Jadi ketika AI menjawab, dia itu memperkenalkan dirinya sebagai agent AI Indonesia. Nah, menariknya di sini teman-teman itu juga bisa mengatur bagaimana AI ini personifikasinya itu personalisasi, maksudnya itu sesuai dengan keinginan dari pemilik bisnis atau teman-teman. Nah, misalnya di sini ramah, nanti promnya teman-teman juga bisa mengubah sendiri nih, kayak misalnya mengubah jadi apa gitu, ramah yang bisa empatik dan lain-lain. Di sini juga ada profesional gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu terkait follow up otomatis. Nah, di sini teman-teman juga bisa menambahkan follow up otomatis itu misalnya ketika ketika pelanggan tidak menjawab chat dari AI, itu akan di follow up otomatis oleh AI itu sendiri. Di sini ada maksimal 10 jam karena ini terkait dengan peraturan yang ada dari Meta atau WhatsApp itu sendiri. Ini 24 jam. Oke. Selanjutnya ketika teman-teman sudah mengatur otomisasi AI-nya seperti apa, apakah ramah atau bagaimana, dan follow up-nya beberapa jam sekali, teman-teman di sini bisa mengatur produk teman-teman yang teman-teman jual. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan tambahkan produk di sini ya. Kayak produknya apa, harga berapa, stoknya ada berapa, seperti itu, dan juga bisa langsung dengan cara cepat itu mengimport misalnya teman-teman punya file CSV atau Excel, ada data produk, nah itu bisa dimasukkan ke sini dan tentunya harus disesuaikan dengan template-nya seperti itu. Selain itu teman-teman juga bisa masukkan mengedit inventory yang ada ya. Misal produk yang dipilih di sini pasta gigi, di sini kita restock jadi 20. Nah, di sini juga akan di sini langsung riwayat stoknya itu kelihatan seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ada juga kategori. Nah, kategori ini merupakan kayak kumpulan atau klasifikasi jual produk yang dijual teman-teman. Misal alat tulis ada beberapa produk gitu seperti itu. Oke, kita balik lagi yang awal karena udah menambahkan produk. Di sini teman-teman bisa juga yang namanya menyiapkan pembayaran. Nah, terkait dengan pembayaran ini juga bisa diotomisasi dengan syarat di sini teman-teman harus punya midrange atau payment gateway pihak ketiga seperti itu. Jadi bisa langsung masuk ke akun teman-teman. Nah, kalau memang pemilik bisnis ini tidak punya payment gateway, bisa juga dengan manual. Di sini bisa menambahkan banknya atau kris yang akan nanti secara langsung AI itu memberikan kepada calon pembeli dari bisnis. Oke, setelah siapkan pembayaran, AI akan bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan dari user atau calon seperti itu. Nah, ada juga beberapa fitur yang sedang kami kembangkan, yakni terkait dengan campaign center. Nah, di campaign center ini
kan di Meta sekarang, baik itu WhatsApp, Instagram maupun Facebook itu kan ada yang namanya ads atau iklan ya. Di sini teman-teman bisa mengatur itu semua lewat Tanggap AI itu sendiri. Jadi teman-teman nggak perlu nih kayak apa ya, bolak-balik ngelihat WhatsApp terus balik lihat Instagram atau Facebook untuk fitur masing-masing seperti itu. Jadi bisa lewat sini saja. Nah, itu fitur yang akan kami kembangkan seperti itu. Kemudian di sini teman-teman selain melakukan onboarding tadi, di sini ada juga yang namanya dashboard. Di dashboard ini teman-teman bisa melihat sih bagaimana sih perkembangan daripada penjualan yang dilakukan teman-teman dan AI itu sendiri. Kayak volume chat dan juga AI yang digunakan ini chatnya ada berapa gitu. Karena masing-masing daripada paket itu ada limitnya. Kemudian ada yang namanya analitik. Di sini teman-teman bisa melihat sih analisis kayak penjualan tertinggi itu ada di lewat mana, volume chat tertinggi ada di Instagram atau WhatsApp atau Messenger seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya inbox. Nah, di sini teman-teman bisa memantau nih AI bagaimana sih AI itu bekerja, bagaimana AI menjawab pertanyaan dari user. Nah, di sini bisa dipantau. Nah, kalau misalnya AI itu tidak bisa menjawab pertanyaan user, nanti AI di sini akan ada yang namanya itu handle of man. Jadi AI di sini bakal membuat tiket seperti ini. Nah, ini. Jadi AI bakal secara otomatis ketika ada user yang misal ada chat yang kurang berkenan ya, misalnya ini chatnya itu ya kecewa gitu. Nanti AI di sini ada deskripsinya, dia membuat deskripsi seperti ini. AI tidak dapat menangani percakapan ini dan melakukan handoff ke agent. Pesan terakhir dia kecewa. Nah, di sini nanti pasti ada yang namanya notifikasi yang muncul di sini yang kemudian bisa teman-teman selesaikan dengan cara men-take over. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mengechat user, kayak menangani chat user ini agar masalah ini cepat selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan CRM. Nah, di sini terkait dengan kayak gimana sih agar teman-teman ini bisa apa ya, manajemen daripada kontak yang sudah terdaftar di bisnis. Nanti disesuaikan dengan teksnya, listnya seperti apa. Nah, dan menariknya di CRM ini juga bisa diotomasi dengan AI. Misal ada chat yang masuk nih dari sini, itu bisa di-tag oleh AI sendiri. Di sini misal teksnya seperti apa, casual chat, minat produk di sini ya. Dan juga ada lead-nya sendiri dari AI seperti itu. Nah, di sini di-tag sebagai di-lead sebagai seperti itu. Oke. Mungkin itu saja sih beberapa penjelasan dari saya terkait dengan website atau fitur yang ada di Tanggap AI sendiri. Oke. Thank you Ki. Wow, lumayan komprehensif sih jujur. Gua nggak expect sebagus ini sih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada yang pesan-pesan. Siapa tahu sebelumnya udah ada yang pernah pakai chatbot dan mungkin ada yang mau diperbandingkan dengan Tanggap AI. Mungkin boleh di chat atau misalnya bisa langsung resen atau langsung voice juga bisa. Permisi Pak, saya mau tanya lagi. Aman ya? Aman. Ini Pak, itu kan tadi kan ada membutuhkan 5 yang untuk bisnis. Yang saya tanyakan itu soal personal branding. Nah, personal branding itu apakah gimana ya? Biar orang tahu kita kan kunci utamanya kan FYP tuh Mas. Lah itu AI itu bisa buat FYP nggak? Oke, ini mungkin sebenarnya berarti di luar chatbot ya Mas Rendra ya, benar ya? Tapi Ya, bikin konten ya. jadi FYP ya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin konten itu FYP apa tidak, enggak. Bahkan dengan gunanya AI belum tentu bisa jadi FYP.
Tapi yang bisa dilakukan dengan AI itu mereka bisa yang namanya itu scraping. Scraping itu kayak ngeliatin konten-konten yang bagus, kontennya itu seperti apa, terus script-nya seperti apa, terus nanti mungkin akan di remake ulang idenya. Nanti mungkin antara Mas Rendra bisa bikin sendiri, rekam sendiri, atau gunain AI video ya. Tapi balik lagi tuh ke kreativitas masing-masing. Jadi kalau misalnya bisa dibilang AI itu bisa bikin FYP, pasti jadi FYP, enggak. Itu balik lagi ya. Tapi bisa membantu supaya ada kemungkinan FYP, iya. Oh iya iya. Ya, dan untuk APK ini apa nantinya kedepannya diperjualbelikan untuk yang membutuhkan atau gimana? Nah, itu mungkin Ki tanggapi AI nih. Jadi tadi terkait ini ya Mas, apakah APK ini perjualbelikan gitu atau Ya, gimana? sistem Iya. berapa gitu. Ini Jadi kayak masuk lah Mas. siap. Jadi ini Pak. Jadi di Tanggap AI itu sendiri kami sudah di websitenya ya, bisa diakses di tanggapai.com. Itu bisa dicek di bagian harga. Nah, untuk harga sendiri kami mulai dari harga kalau di yearly itu ada diskon, umpama di paket yang starter itu ada diskon 15%. Nah, di sini bisnis dari Bapak sendiri itu akan mendapatkan beberapa kuota nih. Yang pertama ini terkait chat AI. Chat AI ini seberapa banyak chat yang dikeluarkan oleh AI. Jadi bukan total chat dari customer dicampur AI gitu, bukan. Tapi jawaban AI yang dihitung dari berapa banyaknya bubble. Di sini ada 1.500 chat dan 2 user ini platform ini bisa diakses oleh 2 akun atau email dari misalnya punya Bapak dan punya admin dari bisnis Bapak gitu. Kemudian selanjutnya ada 1 giga ini untuk knowledge daripada AI itu sendiri. Kayak tadi produknya bisa masukin foto, bisa juga masukin knowledge-nya seperti itu. Dan untuk channelnya itu bisa mendapatkan WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Seperti itu. Berarti itu sistemnya nanti per bulan itu berarti? Ya, sistemnya nanti bisa per bulan kayak subscription gitu. Langsung per tahun itu nggak bisa berarti? Atau langsung gitu? Izin jawab Pak, kalau per tahun malah sangat bisa Pak. Dan di sini juga ada diskon sampai dengan 15% kalau per tahun. Seperti itu. Jadi lebih hemat kalau per tahun. Ya, dipikir-pikir dulu nanti. Siap. Ketemu kan gitu. Siap Pak, nanti kalau tertarik langsung hubungin kita aja. Ya. Oke, Mas Rendra, thank you. Ada lagi pertanyaan Mas Rendra? Udah cukup bagus sekali ini. Baik. Ya, oke. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, melihat kan ini sebenarnya juga masih produk baru ya. Jadi kalau misalnya kita pun sebagai komunitas bisa saling support, bisa memberikan masukan ke Rizky gitu. Tentang produknya mungkin boleh tuh bisa tanya-tanya. Mungkin ada yang mau bertanya-tanya, mungkin Mas Martin, Mas Bali atau yang lain-lain? Oke, kalau nggak ada berarti gue yang nanya deh, karena gue punya banyak pertanyaan nih sebenarnya. Oke, pertama congratulations ya, wow banget sih jujur sih, lumayan komprehensif. Mungkin beberapa part ya. Ini yang namanya chatbot AI yang sekarang itu yang di marketplace, yang sekarang ada lah, mulai dari brand C, brand H, brand apapun itulah. Beberapa juga pernah ngedekatin gue untuk dipromoin lah gitu. Nah, yang gue mau tanya adalah apakah produk ini dikhususkan untuk hanya untuk user doang, which means kalian yang ngebikinin. Nah, itu kan ada yang kayak gitu kan. Oh, kita yang bikinin nih. Bapak tinggal kasih tahu aja, ya kan? Atau produknya ini adalah yang kayak, oh user bisa, developer bisa. Which means kan kayak tadi ada prompt tuh. Nah, prompt itu kan sebenarnya bisa dibilang testingnya tuh lumayan banyak lah ya. Gue kemarin ada sempat ngobrol juga sama si Rizky lah. Karena gue
di luar pun hampir menggunakan software yang sama lah untuk jualan gitu kan. Nah, apakah developer yang harus ngebikinin atau misalnya kalian yang ngebikinin? Nah, itu kayak gimana tuh? Untuk prom-promnya, untuk sistem-sistemnya tuh. Izin menjawab ya Mas. Yo. Jadi kalau ditangkap AI itu sendiri ini bisnisnya itu sebenarnya bukan by request sih, tapi bisnis software as a service atau bisa dibilang itu agentic as a service. Jadi semua ini user tinggal memakai ini. Nah, terkait dengan promnya itu tadi itu hanya dibatasi terkait dengan bagaimana AI nanti yang akan menjawab pertanyaan dari user, apakah dijawab dengan ramah, dengan tegas, atau dengan profesional. Nah, ini cukup atau dibatasin di bagian personalisasi saja sih. Kalau untuk prompt di dalam software atau sistem ini masih di dalam pengerjaan developernya, bukan pembeli atau pengguna dari software ini, seperti itu. Berarti dari kalian sebenarnya yang bakal ngerubah dari sistem prom ini menjadi prom yang beneran gitu ya. Anggapannya gitu lah, menggunakan prom ini udah ada konverternya gitu ya buat nantinya. Oh, gini Mas. Kalau terkait dengan persona AI ini pure dari kalian yang akan menggunakan bisnis ini. Tapi kalau prom yang di dalamnya yang bagaimana cara agar AI ini bisa terhubung satu sama lain dengan, kan ini ada yang namanya omni channel ya Mas, di sini ada WhatsApp, ada Instagram, dan juga ada Messenger dan marketplace yang lain. Ini nanti bisa saling terhubung. Nah, ini yang ngatur nanti developernya, seperti itu. Bukan, maksud gue yang di sistem promnya. Oh, kalau di sistem promnya kayak bagaimana AI menjawab itu bisa langsung diatur oleh pengguna. Dan ini langsung, bukan lewat kami gitu. Tapi berarti sebenarnya untuk masukin sistem prom ini tidak perlu prom engineering ya, cuman untuk kayak chat biasa ngejelasin ya. Ya Mas, benar banget. Makanya di sini contohnya itu bisa sangat singkat sekali seperti ini. Oke. Anggapannya kalau misalnya kan ini kan dia jualan barang ya. Kalau booking appointment itu kayak gimana tuh? Nah, terkait dengan booking appointment itu bisa ditambahkan di produk ya. Di sini kan ada bisa menambahkan katalog ya Mas, dan di sini bisa ditambahkan sebenarnya kalau ini terkait dengan berarti kayak misal service gitu ya Mas, kan butuh waktu ya berarti. Nah, di sini bisa menambahkan service yang ada sih Mas, misal durasinya itu berapa, nama servicenya apa, kategorinya bisa dimasukkan ke apa gitu. Nah, nanti akan terkonek otomatis lewat Google Calendar seperti itu. Jadi misalnya nih di hari ini kosong, nanti AI juga bakal jawab kalau hari ini kosong dan bisa di misal jam 4 itu bisa deal di jam 4 itu. Tapi kalau emang pada hari itu ada, nggak bisa seperti itu. Dan ini juga bakal sinkronis ke Google Calendar ya? Benar Mas, bisa dikonekin di sini. Tapi berarti kalau misalnya nih gue punya 3 bisnis yang berbeda, satu jualan produk, satu asuransi, atau satunya lagi gue punya pre-order lah anggapannya 3 lah gitu ya. Nah 3 ini berarti gue harus bikin 3 account yang berbeda ya, nggak bisa di dalam satu account, bener? Sebenarnya bisa satu account aja sih. Kayak misalnya di sini kan ada yang namanya produk. Nah di sini bagi produk yang tidak membutuhkan waktu seperti jualannya itu, misal nggak butuh waktu kan, itu bisa di sini. Dan itu AI juga bakal paham di sini, tidak akan ditanyain terkait dengan jam berapa gitu, tidak seperti itu. Berarti kalau misalnya account gue, misalnya account sosial media gue sama WhatsApp gue tiga-tiganya bisa connect ke situ, dan routingnya kayak gimana tuh berarti? Misalnya tadi gue punya 3 bisnis tuh, 3 nomor berarti tuh di satu account ini nih. Nah itu gimana tuh settingannya tuh? Di AI sendiri itu ada yang namanya knowledge kan Mas. Nah, knowledge ini dibangun, kalau bicara teknologi ini bisa ada yang namanya itu land grab. Jadi AI itu
apa ya, bisa memahami itu bukan dengan misalnya satu tangan, tapi dia bisa langsung punya 3 tangan seperti itu yang nantinya akan diolah menjadi satu atau diintegrasiin seperti itu sih Mas. Berarti dari knowledge base itu nanti kita ada specified misalnya akunnya yang ini gitu, nomornya yang ini gitu, untuk bisnis yang ini, benar? Nah, kalau seperti di personalisasi seperti itu juga bisa Mas. Oh gitu, oke. Berarti sebenarnya tinggal dikonekin aja tiga-tiganya, dimasukin ke knowledge base, terus baru deh itu nanti dari AI-nya, chatnya yang sistem prompt. Berarti sistem prompt-nya kita bisa bikin 3 agent langsung sekaligus ya, yang beda-beda, benar? Kalau di sini itu masih terbatas hanya satu saja sih. Tapi kalau memang kebutuhan kedepannya itu ada yang menginginkan seperti ini sangat menarik sih buat apa ya? Ya, nah itu kayak tadi kayak gue bilang tuh, itu kan ada 3 bisnis nih. Nah ini mungkin jadi PR juga buat kalian. Apakah bakal jadi satu? Soalnya kalau misalnya sistem prompt-nya cuma satu, berarti kan ngebahasnya cuma satu jenis template kan jatuhnya kan. Ya, tapi itu sebenarnya buat personalisasi nih Mas. Misal bisnis A service itu pengen personalisasinya profesional gitu, terus bisnis yang B itu pengen ramah, itu nanti bisa dibuatkan sih kayak multi personalisasi seperti itu. Tapi kalau terkait dengan pemahaman bisnisnya itu jualan apa aja, ada service apa aja, itu bisa diintegrasikan jadi satu. Oke, nah mungkin ini aja dulu, mungkin saran gue bolehlah kalau misalnya dibikin lebih gampang secara UI UX. Jadi kalau misalnya kita sebagai pengguna jadi lebih gampang juga ngelihatnya, lebih berasa aman aja juga gitu. Mungkin kalau saran dari gue ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Bian nih, mau nanya, untuk WhatsApp Business apakah memakai official WhatsApp Business API? Dan yang kedua, untuk Instagram DM dan Facebook Messenger, apakah bisa menangani semua jenis pesan, termasuk reply ke story, mention, dan DM biasa? Jadi untuk izin jawab ya, jadi untuk service tangkap AI itu sendiri, kami untuk WhatsApp Business itu menggunakan official WhatsApp Business API yang ada di Facebook Developer seperti itu. Kemudian yang untuk pertanyaan kedua, Instagram DM dan Facebook itu saat ini hanya membatasi untuk pertanyaan dari DM yang masuk ke akun yang dipasangkan di tangkap AI itu sendiri. Oke, berarti kalau misalnya komen bukan area tangkap AI lah jatuhnya, Ya, tapi cuman di DM doang ya, masih di area situ ya. Oke. Nah, oke. Gimana Mas Bian menjawab Mas? Oke, aman Mas Bian. Ada lagi yang mungkin ingin bertanya, jadi kita bisa saling memberikan apa ya, pendapat dan masukan juga. Oke. Nggak ada yang bertanya. Oke. Nah, gue mau nanya nih, berarti mungkin kayak kemarin si Rizky bilang katanya ada mau buat affiliate ya. Nah, kalau misalnya anggap ada orang yang punya account ini, kalau misalnya mereka mau affiliate itu kayak gimana berarti? Nah, ini menarik nih. Kalau terkait dengan affiliate ini, sebenarnya habis ini ada presentasi terkait dengan itu dan akan dijelaskan oleh Mas Rizky lebih lanjut. Apa bisa langsung ke Mas Rizky aja Mas ini? Kita boleh. Oke. Sudah saya pamit, terima kasih banyak ya teman-teman semua dan juga Mas Arif. Iya. Sangat menarik ya penjelasan dari Oke. Jadi gimana nih Ki program affiliate-nya nih Ki? Nanti ada Mas di belakang. Jadi Belakang. pastikan nanti ikuti sampai akhir. Oke, boleh. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh saya. Jadi manfaat yang dirasakan pebisnis itu di sini ada 5, yaitu respon lebih cepat, pelayanan lebih profesional, peluang closing meningkat, hemat biaya operasional, dan ownernya itu bisa fokus pada pengembangan bisnisnya. Jadi AI itu sebenarnya bukan menghabiskan biaya atau mengeluarkan kos lebih banyak, tetapi itu malah mengurangi kos dari perusahaan tersebut.
dan bisa meningkatkan revenue atau pemasukannya. Jadi AI itu adalah investasi yang efisiensi. Oke. Nah, KPI sendiri itu cocok untuk bisnis apa saja. Tadi sudah dijelaskan, yaitu seperti UMKM dan online shop, klinik beauty atau salon, edukasi atau kursus, F&B dan catering, jasa, agensi atau reseller, properti, dan personal brand. Jadi kayak customernya itu bisnisnya itu UMKM atau online shop, nanti AI bisa menjawab dari kayak order, atau AI-nya itu bisa broadcast untuk ketika bisnisnya itu sedang ada promo. Terus yang booking tadi itu bisa untuk para pebisnis yang klinik atau beauty atau salon itu bisa. Nah, untuk edukasi dan kursus itu untuk para peserta atau orang-orang yang ingin calon peserta untuk kursus tersebut. Jadi jika bisnis Anda menerima chat pelanggan, tangkap AI itu bisa sangat membantu. Nanti ada kayak demonya juga. Barangkali ada yang mau coba, nanti itu ada demo sekitar 1 minggu. Itu gratis. Nanti bisa dicoba bagaimana tanggap AI itu bekerja, dan saya dan tim itu sangat-sangat membutuhkan kayak masukannya ke depannya biar lebih tanggap AI itu biar lebih bagus untuk ke depannya. Nah, ini jadi tenang saja untuk para teman-teman yang belum punya produk itu tetap bisa mendapatkan penghasilan, yaitu melalui affiliate tadi. Jadi tugasnya itu cukup mudah. Jadi cuma cari calon klien, mungkin ada kenalan atau keluarga atau teman yang punya bisnis, itu bisa dikenalkan dengan solusi dengan tanggap AI tadi. Mungkin bisnisnya itu punya chat yang intens atau masih hiring admin, itu bisa dicoba dengan tanggap AI. Nah, cukup dikenalkan saja, nanti tim kami yang closing. Jadi nanti saya bantu dari segi closing supaya bisa mendapatkan penghasilan. Nah, bagi teman-teman yang pengen itu nanti bisa chat langsung ke saya. Jadi nanti saya atur untuk setiap orang itu punya kayak kode referral itu. Nanti jika ada temennya yang punya bisnis ingin mencoba, nanti bisa dikasih referralnya. Nanti ada kayak waktu mendaftar bisnis tadi itu bisa dimasukkan. Jadi afiliator itu mendapat komisi dari setiap penjualan yang berhasil. Jadi meskipun kayak gak punya bisnis, kayak gak punya teman pebisnis, itu nanti di dalam grup sekarang kayak anggotanya masih sekitar 45. Jadi nanti itu saya beri kayak materi marketing gimana, cara jualan gimana, cara digital marketing gimana, terus perkembangan AI-nya ke depan itu seperti apa. Oke. Jadi jatuhnya kalau misalnya anggapan gue pakai ini produknya AI ini, terus menurut gue bagus nih, gue rekomenin juga lah ke teman gue, bilang aja lu daftar pakai link ini aja gitu ya. Iya, betul. Bisa dapat penghasilan lebih lah gitu ya. Jadi selain mendapat cuan, itu juga bisa mendapat ilmu juga, ilmu digital marketing nanti diajarin juga. Oke, berarti nanti lu bakal ada bikin grup komunitas sendiri ya sebenarnya ya untuk ini. Oke. Nah, ada lagi nggak mungkin yang mau disampaikan atau ini gimana? Sudah. Udah ya, oke. Gue mau nanya dong satu, ini nanti open API apa enggak nih? Open API kalau itu Gimana tuh Ki? Ayo. Open API apa close API? Apa belum ada? enggak. Ini obrolan developer nih. Nah, mungkin teman-teman yang nggak tahu ya, Open API itu berarti dari website itu nanti dia bisa mengirimkan data keluar. Nah, itu kita bisa request by HTTP lah. Mungkin yang udah nonton Mac.com atau yang 8N itu ada materinya tuh HTTP. Itu namanya Open API itu kalau ada yang kayak gitu. Saya itu nanti masih diobrolin dulu sih. Masih progres ya. Iya.
Cuman gue jujur suka sih, maksudnya dengan adanya kayak gini, terutama lu juga ada di komunitas. Jadi kalau misalnya ada yang kurang-kurang, teman-teman bisa langsung chat aja gitu orangnya gitu di grup gitu kan. Iya. Mas, ini bagus deh ada kalau produknya kayak gini. Mas, bagus deh ada fiturnya kayak gini. Jadi produk yang bagus tuh menurut gue adalah produk yang bertumbuh seiring dengan kritikan konsumen. Betul, Nah, betul. sampai benar-benar jadi produk market fit lah. Kalau sekarang menurut gue it's already been good gitu, produknya ada. Nah, cuman emang kalau menurut gue kayaknya masih bisa lebih deh. Kayaknya masih bisa ditambah-tambahin deh yang mungkin bisa ngegampangin mulai dari user, consumer, dan termasuk juga para developer yang mungkin mau ikut join. Kayak kemarin gue juga sempat saranin si Rizky kan, mungkin lo boleh kasih option kalau misalnya ada developer yang mau juga nge-build di produk lo. Jadi lo bisa bikin mereka yang namanya partner agency. Nah, mereka bisa ngebantuin nge-build dan sekaligus ngebantuin ngejual. Terus kemarin gue sempat, nggak tahu tuh nanti apakah kalian akan implementasi itu atau enggak. Nah, jadi kalau misalnya implementasi itu jatuhnya tuh sama kayak gue di luar. Jadi kan gue nggak bikin produknya langsung tuh, tapi gue implementor. Nah, jadi AI voice agent-nya ini gue udah nggak perlu capek-capek nge-build-nya dari awal. Gue udah ada sistemnya, tinggal gue pakai, tinggal gue customize, kasih deh ke klien, jualan. Nah, itu juga ngebantu orang-orang lain buat dapat earning dan juga bantu jualan lah gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya mungkin, atau ada yang tertarik dengan affiliate atau yang lain-lainnya? Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Oke, nggak ada? Oke. Nah, mungkin dari Rizky, jujur gue sih butuh waktu 6 bulan ya lu ya. Iya, sekitar 6 bulan. Mes. Jujur mes. Nggak semuanya di dalam komunitas itu, walaupun banyak yang join, banyak yang joinnya baru belajar kan. Jadi sampai lu dari benar-benar nol banget sampai bisa, Bang ada yang versi untuk CS Yayasan atau NGO nggak? Nah itu ada tuh pertanyaan dari Anggi Setiawan. Kalau gue bilang sebenarnya di sini untuk CS atau NGO berarti jatuhnya ke service ya, mungkin lebih kayak ke appointment ya jatuhnya ya untuk kayak CS Yayasan atau NGO. Harusnya masih bisa sih karena kan ada. Cuman emang kalian Mas Anggi gimana settingannya, apakah appointment base atau kayak gimana gitu? Kalau appointment base bisa sih harusnya sih, tinggal dikonekin. Kalau misalnya ada troubleshoot, tinggal tag aja orangnya di grup, chat langsung. Terima donasi masuk, itu kayaknya masih bisa sih. Oh, bisa. Tapi tinggal dibikin di produk aja, jadi nanti dibikin di produknya, terus pas produknya mungkin ditulis, bisa dibikin ini nggak sih, kayak di link itu, terserah mau bayar berapa gitu. Jadi ada option itu mungkin. Nah, itu nanti tinggal ditambahin aja krisnya tuh. Cuma jangan Mas Anggi kalau pakai jangan langsung dipaparin semuanya pakai kris ya langsung. Mungkin ditanya-tanya dulu mau apa enggak gitu. Kalau misalnya mau baru dikirimin. Kasian juga nanti kalau dipakai buat scamming kan. Nah, jadi security-nya juga harus kalian dari tim Tanggap PPA juga security-nya juga oke. So, jangan sampai dipakai buat scamming orang lain, dipakai yang jelek-jelek lah gitu. Atau love scam, siapa tahu ada yang pakai jadi love scam. Itu possible banget. Oke, mungkin ada pesan terakhir dari Rizky. Gue jujur lumayan bangga buat kalian bisa sampai tahap ini. At least welcome to the builder circle. Orang-orang yang ngebangun. Mungkin nanti gue akan hubungin lagi Ki sama Rifki lah. Mungkin kalau misalnya ada proyek-proyek menarik, gue juga akan sharing-sharing ke kalian. Kayaknya dalam waktu dekat ada deh. Siap, Mas. Jadi saya juga terima kasih banget sama Mas Arif karena berkat Mas Arif juga yang ngasih ide saya. Jadi Tanggap PA juga awal mulanya juga dari Mas Arif juga. Dan kayak Mas Arif itu gimana ya?
dia juga ngasih edukasi gratis setiap minggunya tanpa harus bayar ya, dan luangin waktunya. Sangat terima kasih. Ya, gue thank you lah. Gue sharing-sharing bagi gue, ya gue suka ngobrol aja. Kalau misalnya ada yang dapat benefit ya bagus lah gitu. Oke, buat teman-teman, thank you semua ya. Thank you buat Rizky sama Rifki udah hadir. Next Mas. week ada undang satu orang, mungkin udah pernah bawa materi. Si Rizky juga udah pernah hadir. Mas Odi untuk content creation, content dan image video generation lah. Mungkin materinya sekitaran teknologi image and video creation yang terbaru ya, pakai gunain MCP, nyambung ke cloud sama Codex. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau hadir, mau nonton, mau ngeliatin, bisa tuh nanti. Nah, terus juga kalau misalnya ada yang mau minta affiliate, nanti gue juga minta affiliate ya buat dimasukin. Ini nanti video Ya, materi Mas. ke YouTube. Kalau minta affiliate link bisa langsung ke Rizky, nanti gue tag orangnya di grup ya. Dan ya, mungkin itu aja. So everyone, thank you for coming. See you next week ya. Bye Ya, semuanya.